Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menelaah buku bahasa Arab siswa kelas 12 Madrasah Aliyah semester Gasal bab 2. Kemudian yang pertama, kita akan membahas mengenai kompetensi inti dari buku bahasa Arab. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu menghayati, mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Kemudian yang kedua yaitu memahami, menerangkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Kemudian dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, yaitu sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian selanjutnya kompetensi inti dari KMA nomor 183 tahun 2019. Ini isinya sama seperti yang ada di buku bahasa Arab kelas 12 semester ganjil tadi. Jadi buku kelas 12 bahasa Arab kelas 12 semester ganjil tersebut sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Yang pertama yaitu mensyukuri dan mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Kemudian yang ketiga yaitu memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi, cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait dengan topik al-ihlah wal thaqafah al-islamiyah, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks. Kemudian yang keempat adalah mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan, sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik al-rihlah wal thaqafah al-islamiyah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur, teks, dan unsur budaya secara benar dengan sesuai dengan fi'il mudhari majzum bilam wala nahi wala amr. Kemudian kompetensi dasar menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Yang pertama yaitu menyadari bahwa bahasa Arab merupakan anugerah Allah sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu mengamalkan perilaku peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Kemudian yang kedua yaitu
Kemudian yang ketiga yaitu memahami posisi sosial, struktur teks, dan unsur kebiasaan yang meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks tersebut yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah atau anwa' ar-riyadhah al-musabaqah ar-riyadhah yang melibatkan tindak tutur membandingkan sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal an-na'at wal idhofah. Kemudian yang keempat yaitu demonstrasikan tindak tutur membandingkan sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal an-na'at wal idhofah secara baik secara lisan maupun lisan. Ya, selanjutnya yaitu indikator pembelajaran. Meliputi yang pertama menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan ar-rihlah wa thaqafah al-islamiyah. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan percakapan terkait dengan topik ar-rihlah wa thaqafah al-islamiyah. Yang ketiga yaitu menerangkan isi teks bacaan yang terkait dengan topik ar-rihlah wa thaqafah al-islamiyah. Kemudian yang keempat yaitu menyusun teks tulis yang terkait topik ar-rihlah wa thaqafah al-islamiyah. Kemudian mengenai tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, dan membaca, serta menulis dengan bahasa Arab mengenai topik ar-rihlah wa thaqafah al-islamiyah. Ya, kita lanjut ke selanjutnya yaitu menelaah materi pembelajaran yang ada di buku bahasa Arab kelas 12. Di sini kami mendapat semester ganjil pada bab 2 yaitu ar-rihlatu was-thaqafatu al-islamiyatu. Pada bab ini ada 5 pembahasan. Yang pertama al-mufradat wal istima', yang kedua al-hiwar, yang ketiga at-tarkib, yang keempat al-qiraah, dan yang terakhir adalah al-kitabah. Yang materi yang pertama adalah al-mufradat wal istima'. Bagi teman-teman yang memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 26. Di sini terdapat beberapa mufradat atau kosakata tentang ar-rihlah was thaqafah al-islamiyah. Yang pertama ada as-thaqafatu. As-thaqafatu di sini artinya budaya, kemudian adatun kebiasaan, kemudian ada rihlatun jamaknya rohalah artinya perjalanan, kemudian ada ahammiyatun perjalanan, kemudian ma'lumatun informasi, al-jughrafiyyah jughrafi artinya geografi. Selain ada mufradat atau kosakata, ada juga mufradat yang al-af'alu. Di situ sudah kami sertakan. Ada bagian madhinya apa, mudhari'nya apa, dan masdarnya apa. Contohnya ada jaba yajubu jauban artinya menempuh, kemudian roja yaruju rawajan artinya ramai, robatu yarbitu roboton artinya menghubungkan. Kita lanjut ke materi yang istima'. Di materi istima' ini para siswa diperintahkan untuk istami' ila qiraatil ustadz, yaitu mendengarkan kepada bacaan yang telah dibacakan oleh gurunya. Dan di bagian istima atau maharoh istima atau kemampuan mendengar ini ada beberapa latihan. Di poin A ada
perintah ikhtaril ijabata al-munasibata min A au B au C au D au E. Artinya itu memilih, siswa diperintahkan untuk memilih jawaban yang sesuai, dan itu sudah disajikan pilihan antara A, B, C, D, dan E. Kemudian pelatihan istima' yang kedua, contohnya pelatihan istima' yang pertama itu safara al-hujjaju fi rihlatin nuqtoh ila Makkatal Mukarramati. Artinya para jamaah haji itu melakukan perjalanan titik-titik ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan para siswa itu diperintahkan untuk memilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kemudian di bagian istima' ada pelatihan yang ada poin yang kedua, yaitu ajib anil as'ilah al-atiyah, yang artinya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi di sini di buku pelatihan ini, di buku ajar ini pada halaman 29 bisa dibuka bagi yang punya, disediakan 5 soal, dan siswa diperintahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di antaranya ada pertanyaan man asyharur rohalatil muslimin, siapa pelancong muslim yang paling terkenal, dan itu sebelumnya bacaannya sudah dibacakan oleh guru pengampunya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu al-hiwar, artinya percakapan. Di sini kami tidak mencantumkan, di PPT ini tidak mencantumkan contoh al-hiwarnya, tetap karena sudah terdapat di buku, ada di halaman 30 sampai 31. Di bagian hiwar percakapan ini ada 2 latihan. Yang pelatihan pertama ini ihki hikayah at-ta'athur bis-saqafatil gharbiyati as-sabiqati lizul malaiki bi'ibaratin min indik. Artinya itu menceritakan kisah dahulu yang bertema tentang kebudayaan barat kepada teman-temanmu dengan kosakata yang kamu miliki. Kemudian di pelatihan hiwar yang kedua ada ajrul hiwar bistikhdamil kalimatil atiyati kama fil misali. Jadi mempraktikkan atau melakukan percakapan dengan menggunakan kata-kata yang telah disediakan sebagaimana contoh. Jadi di buku ini sudah diberikan contoh seperti ada kata-kata al-Imamul Bukhariyu, Imamul Muhadditsain, dan seterusnya. Dari kalimat tersebut siswa disuruh untuk membuat percakapan, kemudian mempraktekkan percakapan dengan menggunakan kosakata tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah at-tarkib. At-tarkib pada bab 2 ini adalah al-fi'lul mudhari'ul majzumu bilan nahiyah walam walamil amri. Jadi pada kesempatan ini ada fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan baik dengan la nahi maupun lam dan maupun lam amr. Alamat jazm di sini sudah dijelaskan bahwa alamat jazm itu ada 3. Yang pertama ini adalah sukun. Contohnya di situ sudah tertera contoh dari kata yablughu menjadi lam yablugh. Lam yablugh menjadi sukun karena dia kemasukan lam. Kemudian alamat jazm yang kedua ada hadzfun nun dan hadzfu harfil illah.
Hadfun nun itu maksudnya adalah membuang nun. Contohnya di sisi kiri ada hal tablughini as-sabi'ata min umriki. Di situ yang kemasukan lam adalah kata tablughini. Kata tablughini menjadi lam tablughi. Hadfun nun, nunnya dibuang. Kemudian ada hadfu harfil illah. Huruf ilat di sini itu ada 3, ada wawu, ada alif, dan ada ya. Di contohnya di bagian kiri ada yanmu jismukum saliman. Kemudian kemasukan lam menjadi lam yanmu jismukum saliman. Wawunya huruf illah berupa wawu dibuang. Kemudian masih di bagian tarkib itu ada beberapa pelatihan. Sebelum pelatihan ada bagian perbedaan antara mudhari majzum dengan lam dan lanahi dan lam amr. Di antara tanda-tanda jazmnya yaitu ada sukun, hadfun nun, dan hadfu harfil ilah. Sedangkan mudhari yang mansub, yang nasab dengan an, lan, dan lam ta'lil, itu alamat nasabnya ada fathah dan hadfun nun. Sedangkan mudhari yang marfu yang dibaca rafa itu tanda rafanya ada dhammah dan thubutun nun atau tetapnya nun. Kemudian lanjut kepada pelatihan tarkib. Pada bagian tarkib ini ada 2 pelatihan. Pelatihan yang pertama seperti yang terlampir, yaitu memilih di antara 3 pilihan jawaban yang paling benar. Nomor 1 seperti wa yaumul jumu'atu la, ada pilihan tadhhabu atau tadhhaba atau tadhhab. Kemudian ukhti ilal idarati. Di situ siswa diperkenankan untuk memilih mana jawaban yang sesuai di antara 3 pilihan, yaitu tadhhabu, tadhhaba, atau tadhhab, yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kemudian untuk pelatihan tarkib yang kedua yaitu membaca. Sebelumnya diperkenankan untuk membaca kalimat yang telah disediakan, kemudian mengidentifikasi fi'il mudhari marfu, mansub, dan majzumnya. Contohnya sudah kami sertakan. Misal, yahtajul muslimu ila an yastaghfirallaha min dhunubihi lam yandam fil akhirati. Dari kalimat yang saya bacakan tadi, kalimat fi'il mudhari marfu'nya adalah kalimat yahtaju. Kemudian mudhari yang dibaca nasab yaitu ayyastaghfira karena ada an. Kemudian mudhari majzumnya adalah yandam karena kemasukan lam. Kemudian kita lanjut ke maharatul qiraah, yaitu keterampilan membaca. Di keterampilan membaca ini siswa disajikan bacaan tentang ar-rihlatu was-saqafatu, yaitu tentang perjalanan dan budaya. Di sini sudah disajikan bacaannya. Sebelumnya siswa harus membacanya terlebih dahulu untuk menjawab pelatihan-pelatihan yang akan disajikan. Bisa dibuka bacaan qiraah pada halaman 35 sampai 37. Kemudian kita lanjut saja ke bagian pelatihannya. Bagian pelatihan untuk qiraah itu ada 3. Yang pertama at-tadribul awal, yaitu pelatihan yang pertama. Qul sahihun idza kanat al-ibaratu sahihah wa qul khata'un idza kanat khati'ah wafqan linasfil qira'ah wa sahih al-khata'. Maksudnya yaitu siswa
disuruh untuk mengidentifikasi apakah konteks kalimat yang disajikan itu benar atau salah. Harus disesuaikan kalimat tersebut dengan teks bacaannya. Kemudian untuk pelatihan qiraah yang kedua, perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati wafqan linazril qiraati, yaitu siswa diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan sesuai dengan bacaan tersebut. Kayak yang pertama, contoh yang satu itu limadza qamal ulama'ul arabu birihlatin ilal biladil islamiyatil mukhtalifati. Kemudian pelatihan yang ketiga at-tadribus tsalits, yaitu tarjim ma yali ilal lughatil indonesiyah. Siswa disajikan beberapa soal, yaitu ada 5 soal di bagian ini. Kemudian diperintahkan untuk menerjemahkan kalimat yang sudah disediakan ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang pertama, kanar rohalatul arabi minat tujari wal ulama'i. Kemudian kita lanjut ke bagian maharatul kitabah, bagian yang terakhir, yaitu keterampilan menulis. Pada maharatul kitabah ini ada 2 poin pelatihan, yaitu poin A, ajib anil as'ilatil atiyati kama fil misali. Jadi siswa sudah diberikan contoh supaya siswa tidak bingung untuk mengerjakan soal yang sudah disediakan. Misal, hal dhahabat tullabu ila Makkah? Apakah para siswa pergi ke kota Makkah? Jawabannya la, lam yadhhabu ila Makkah. Tidak, mereka tidak pergi ke kota Makkah. Kemudian yang poin B, hawwil al-jumal al-atiyata kama fil mithali, yaitu yang kedua, melengkapi kalimat yang kosong dengan pola di contoh yang disediakan. Contohnya ada Aisyah la tarji' ilal baiti qabla al-mi'adi, menjadi ya Aisyah la tarji'i ilal baiti qabla al-mi'adi, menjadi tarji'i karena ada tambahan ya-nya karena Aisyah adalah perempuan. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Did you know analysis of this book? Selanjutnya adalah tentang analisis bukunya, yaitu analisis buku Ajar Madrasah Aliyah kelas 12 yang telah diterbitkan pada tahun 2016, yaitu buku siswa bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 2013 untuk Madrasah Aliyah kelas 12. Pada bab 1 terdiri dari 20 halaman, yaitu dari halaman 4 sampai 23. Halaman 4 terdiri dari KI dan KD yang berjumlah 4. Kemudian halaman 5 terdiri dari indikator dengan jumlah 4 dan juga tujuan pembelajaran. Selanjutnya halaman 6 sampai 23 memuat isi materi yang terdiri dari 5 subbab atau komponen, yaitu ada istima' disertai dengan mufrodat, ada hiwar, ada tarkib, ada qiraah, dan ada tadrib. Pada bab kedua mengupas materi tentang ar-rihlatu was-saqafatul islamiyatu, yaitu rihlah atau perjalanan dan budaya orang Islam. Hiwar dalam bab 2 berjudul At-ta'athur bis-saqafatil gharbiyati, yaitu pengaruh budaya barat. Sedangkan maharatul qiraah pada bab 2 ini bertema ar-rihlatu was-saqafatu, yaitu perjalanan dan budaya. Pada hiwar diceritakan dampak negatif dari budaya barat
yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas. Materi ini dapat memberikan wawasan kepada para siswa mengenai budaya barat yang relatif dikonotasikan kurang baik. Namun di sisi lain, materi ini kurang seimbang karena di samping sisi negatifnya yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas, budaya barat juga mempunyai sisi positif, yakni terkait perkembangan ilmu pengetahuannya. Di barat, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dengan berbagai penemuan modern yang dilakukan. Dewasa ini, pendidikan yang berkualitas justru terletak di belahan bumi bagian barat, seperti Eropa dan Afrika. Banyak pelajar ataupun mahasiswa bahkan dari berbagai belahan dunia justru berharap bisa mengenyam pendidikan di negara-negara barat. Kemudian dalam konteks materi hiwar ini setidaknya telah menyentuh ranah sosial, spiritual, pengetahuan, bahkan keterampilan siswa. Ranah sosial dan spiritual tersirat dalam kandungan teks hiwar yang menceritakan dampak negatif dari budaya barat. Dengan menghayati sungguh dan mempelajarinya, diharapkan siswa dapat berhati-hati dalam bertindak dan memiliki karakter religius dan berpegang teguh pada syariat Islam. Selain itu, akan memberikan pemahaman kognitif siswa akan bahayanya budaya bebas ala barat dan dapat menjadi motivasi bagi para siswa untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, empat ranah KI dalam kurikulum 2013 itu telah terpenuhi dalam materi ini, meskipun perlu diadakan penyempurnaan. Jadi buku bahasa Arab ini layak digunakan sebagai buku pegangan bagi para siswa dalam belajar bahasa Arab yang sedang duduk di bangku kelas 12 Madrasah Aliyah. Buku ini juga mengacu pada kurikulum 2013 yang menekankan 5 kegiatan, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari 4 keterampilan bahasa, yaitu istima' atau mendengar, kalam, berbicara, qiraah, membaca, dan kitabah, menulis. Sekian materi dari kelompok kami, kelompok 14. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.